Halo G7, kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, karena minggu lalu kalian sudah belajar tentang teks prosedur, nah hari ini kita akan belajar di tema baru di bab 4, yaitu adalah teks laporan hasil observasi. Nah, barangkali mungkin kalian ada yang masih belum tahu ya, apa sih itu laporan hasil observasi? Nah, sesuai dengan namanya, yaitu observasi, berarti nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan pengamatan yang akan kalian lakukan di dalam pelajaran ini. Nah, sebelum itu kita akan berkenalan dulu untuk tes laporan hasil observasi. Nah, di slide selanjutnya, tes laporan hasil observasi akan saya singkat menjadi teks LHO. Oke, kita akan belajar tentang pengertian dari teks LHO terlebih dahulu ya. Nah, apa sih teks LHO itu? Nah, apa sih Mister observasi-observasi laporan-laporan? Nah, biar kalian paham, Mister jelaskan dulu ya. Nah, yang pertama adalah gini, yang namanya teks laporan hasil observasi atau LHO itu adalah sebuah teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, ini ya, pengamatan itu bisa disebut sebagai observasi. Sesuai dengan namanya, yaitu adalah LHO, berarti kita akan melakukan yang namanya banyak kegiatan pengamatan. Yang diamati itu sebetulnya nggak cuma lingkungan sekitar, ya, tapi bisa saja aktivitas teman kalian, atau mungkin tempat yang ada di sekitar kalian, atau bahkan film yang kalian lihat, hewan-hewan yang kalian lihat, atau lingkungan yang ada di rumah-rumah kalian. Nah, itu bisa menjadi yang namanya sebuah kegiatan observasi. Nah, teks laporan hasil observasi itu juga disebut dengan teks klasifikasi. Kenapa? Karena di dalam tes itu memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi klasifikasi itu artinya adalah penggolongan. Ya, penggolongan jenis-jenis tertentu. Nah, biasanya yang bisa kita observasi itu ya, nanti itu akan menggambarkan yang namanya ciri, bentuk, atau beberapa sifat-sifat umum. Bisa juga aktivitas tentunya, ya, seperti kayak benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau bahkan peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Ya, jadi nanti teks ini bersifat faktual. Oke, diingat-ingat ya, di sini bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi nggak boleh dibuat dengan sesuka hati kita. Ya, kayak misal gambar sebelah, penguin. Oh, penguin warnanya biru. Lah, apakah iya? Nah, enggak kan? Nah, kita harus benar-benar lihat warna apa di hewan penguin itu. Itu caranya. Ya, jadi harus benar-benar sesuai dengan fakta yang dilihat atau fakta yang ada. Oke? Nah, setelah belajar pengertian, tentu saja di dalam tes LHO nanti akan ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah mengatasi suatu persoalan. Maksud dari persoalan di sini apa, Mister Ren? Persoalan di sini itu adalah ketika kalian ingin tahu ya, atau istilahnya adalah kepo. Nah, kita misal nggak tahu nih, apa ya aktivitas dari hewan ini, apa ya ciri-ciri dari hewan ini, benda ini. Akhirnya kita kepo, kita pingin tahu. Nah, dari sifat kepo itu, kalian berusaha untuk mencari yang namanya sumber pengetahuan. Bisa dari buku, bisa dari internet, atau kalau misal hewan-hewan tertentu kalian datang ke kebun binatang, itu lebih bagus. Kayak gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan berbagai pengetahuan tentang satu objek. Yang namanya satu objek itu pasti isinya banyak. Misal di sebelah, gambar sebelah ini ada monyet. Monyet itu ngapain? Makan jagung. Bulunya warna apa? Coklat. Tinggalnya sendirian atau rame-rame? Rame-rame. Nah, itu akan menjadi pengetahuan kalian secara paket lengkap.
Ya, paket lengkap mulai dari aktivitas, makannya apa, hidup di alam yang seperti apa, termasuk jenis hewan apa. Loh, itu namanya pengetahuan loh. Jadi di dalam pengetahuan di dalam tes LHO itu nanti bisa menjadi satu paket di dalam pemahaman kalian. Yang kedua, tentu saja di sini akan melakukan yang namanya pengawasan dan atau perbaikan. Loh, Mister, maksudnya perbaikan di sini gimana ya? Gini, kalian kan melakukan observasi, otomatis kalian akan mengawasi. Ketika kalian mengawasi sesuatu, kalian akan membuat yang namanya laporan. Nah, dari laporan itu bisa saja akan ada yang namanya kesalahan. Nah, misal, oh monyet itu makan daging. Kalian lihatnya seperti itu. Padahal monyet itu makannya buah. Nah, itu yang harus kalian perbaiki. Ya, jadi memang sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ya, itu harus bersifat faktual. Jadi harus benar-benar berdasarkan apa namanya fakta yang sudah kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Bisa seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Kalau misal ada permasalahan tertentu, ini biasanya peristiwa ya. Ini biasanya peristiwa. Kita akan langsung up to date. Up to date atau paham langsung tentang peristiwa apa yang terjadi. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks LHO. Nah, tadi kan udah pengertian, sudah tujuan. Nah, semua teks itu pasti akan ada yang namanya ciri-ciri. Nah, misalnya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Apa itu Mister satu-satu ini saya nggak paham, Mister N. Jadi gini, yang namanya bersifat objektif itu harus sesuai dengan benda yang ada. Jadi kalau misal kita lihat yang namanya monyet itu warnanya coklat, kita harus bilang coklat. Jangan dengan seenaknya sendiri kalian bilang, oh monyet itu lo berwarna pink. Sejak kapan warna pink? Apalagi monyet yang kalian lihat itu adalah monyet jenis lokal. Ya, kan warnanya coklat. Kecuali kalau memang ada jenis-jenis tertentu monyet itu memang warnanya akan lain. Jadi harus objektif, nggak boleh subjektif. Objektif itu ya melihat objeknya secara langsung dan sudah memang benar-benar warnanya kayak gitu atau bentuknya seperti itu. Untuk global berarti bisa di seluruh penjuru dunia dan universal bisa untuk seluruh orang. Ya, bisa berbagai macam hal yang kalian observasikan. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi cuma satu objek aja. Jangan jadi yang namanya paragraf pertama bahas macan, kemudian paragraf kedua bahas kebakaran. Apalagi kebakaran apartemen, gak nyambung. Kayak gitu ya, jadi harus objek tunggal. Ketiga, ditulis lengkap dan sempurna. Oke, namanya teks ya, sudah ada strukturnya sendiri, jadi harus lengkap. Ya, nggak boleh kurang. Kalau misal sudah menjelaskan bentuk, ya udah jelaskan. Jangan misal tingginya 195 cm, terus kita nggak bilang lebarnya. Nah, itu nggak lengkap nanti informasinya ya. Jadi informasinya harus lengkap. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta ya. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, memang harus sesuai dengan fakta. Kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, ini yang bisa saya katakan. Jadi kalian bisa melakukan yang namanya pengamatan secara langsung. Nah, kalau misal kalian nggak melakukan pengamatan secara langsung, boleh kalian bisa lihat dari video-video yang sudah ada di YouTube. Itu kalian bisa melihat apakah benar nggak sih hewan ini itu makan buah atau termasuk hewan omnivora. Nah, kalian bisa lihat di videonya atau di ensiklopedia yang ada di buku kayak gitu. Itu juga boleh. Kemudian, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi nggak boleh kalian menduga-duga ya. Kalian misal menduga, oh saya duga macan itu makannya sayur. Soalnya kalau dikasih tempe mau makan. Nggak gitu, kita nggak boleh menduga. Tapi kita harus benar-benar melihat dari apa yang kita lihat sendiri. Kalau misal kita menduga-duga seperti itu, berarti informasi kalian tidak sesuai dengan fakta. Berarti kalian menipu orang. Apakah menipu itu bagus? Tidak. Ya gitu ya. Dan yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Maksudnya adalah misal kita menjelaskan mamalia. Hewan mamalia itu banyak. Tahu mamalia ya? Mamalia itu yang melahirkan. Nah, hewan mamalia itu banyak. Jadi misal beruang,
paus, kucing, anjing, monyet. Nah, kayak gitu kan melahirkan. Ya udah, berarti kelasnya itu adalah mamalia, subkelasnya itu adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis mamalia. Kayak gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini di dalam teks ciri-ciri tes LHO. Nah, untuk kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung tanya di Teams dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang sudah diberikan. Jangan menyontek dan pastinya harus jujur. Oke, sampai jumpa G7 di pertemuan selanjutnya. Bye bye.